Apa kabar Pak Presiden Prabowo? Nama saya Panji Pragiwaksono, tapi saya rasa Bapak sudah tahu itu karena dari informasi yang saya dapat, nama saya juga disebut dengan pertunjukan stand up comedy saya Mensrea ketika Bapak bersama dengan para menteri pada akhirnya ngegagas soal RUU disinformasi dan propaganda asing. Kalau emang lu bener meninggalkan duduk dialog sama Saya juga tahu bahwa Bapak tahu saya sering menggunakan Bapak sebagai objek tertawaan saya di pertunjukan stand up comedy saya. Bukan cuma Bapak, Pak Gibran, Pak Jokowi, Kaesang, Pak SBY, AHY, Natalius Pigai, Erick Thohir, Caimin, banyaklah, paling banyak Anies Baswedan. Paling banyak, tidak ada satupun pelawak yang lebih sering menggunakan Anies Baswedan sebagai materi stand up selain saya, dan semua yang tadi saya katakan bisa Bapak temukan di internet. Sehingga dari pernyataan ini saya ingin bilang bahwa saya tahu, Bapak tahu, saya non partisan. Cuman memang untuk orang yang ada di setiap kubu saya membingungkan karena posisi saya di tengah. Untuk yang di kanan, saya kayak di kiri. Untuk yang di kiri, saya di kanan. Saya sering dituduh di kanan, saya sering dituduh di kiri, padahal posisi saya di tengah. Semua orang menurut saya lucu, sehingga semua orang menurut saya layak untuk dijadiin bahan komedi saya. Saya di sini untuk membahas Andri Yunus yang kemarin disiram air keras ke arah wajah, sehingga kuat sekali dugaannya berusaha untuk dibunuh. Ketika air keras menyampai ke wajah, dia tidak bisa bernafas soalnya. Keras sekali duganya dia berusaha untuk dibunuh. Dia baru pulang bikin podcast. Padahal saya yakin itu podcast nyentuh 50.000 pendengar juga belum tentu tuh. 50.000 penonton juga belum tentu. Jadi saya bisa katakan dia diserang bukan karena podcast yang dibikin. Dan mungkin podcastnya juga tidak akan memberi riak yang terlalu besar. Artinya Andri Yunus ini mungkin secara pengaruh tidak luas dibandingkan dengan misalnya Mensrea yang ditonton dengan jutaan orang setelah tayang di Netflix terutama, dan semakin banyak lagi setelah diramaikan oleh banyak orang terutama di stasiun televisi. Jadi secara pengaruh Andri Yunus ini tidak terlalu besar. Kemungkinan besar dia diserang bukan karena pengaruhnya. Dia diserang juga menurut saya bukan karena dia jahat. Kenapa? Karena dia diserang dengan cara yang jahat. Hanya orang jahat yang menyerang dengan menggunakan air keras. Hanya orang jahat yang menggunakan cara jahat. Sehingga kita bisa asumsikan Andri Yunus adalah orang baik. Saya rasa juga nggak mungkin karena dia salah. Karena kalau Andri Yunus salah, cara menyerangnya adalah dengan kebenaran. Sepinter-pinternya orang ngomong 1 tambah 1 nggak mungkin 51. Misalnya saya nih, saya pintar ngomong nih. Sepinter-pinter saya ngomong, kalau saya bilang 1 tambah 1 adalah 51, dengan mudah dipatahkan dengan fakta. Sehingga kecil sekali kemungkinan Andri Yunus itu diserang karena dia salah. Kelihatannya, menurut keyakinan saya, Andri Yunus diserang karena dia benar, dan kebenaran yang dia pegang terlalu kuat untuk kemudian ditutupi dengan informasi yang salah. Saking kuat kebenarannya, nggak bisa ditutupi dengan informasi yang salah. Mungkin tadinya berusaha untuk ditutupi sama informasi yang salah, tapi kebenarannya terlalu keras dan terlalu kuat, sehingga nggak berhasil. Mungkin Andri Yunus diserang karena dia persisten. Tidak ada yang bisa menghentikan dia untuk menyuarakan kebenaran. Sehingga, dugaan saya, dia berusaha untuk dihentikan dengan cara dibunuh atau dimatikan. Tapi ini semua Bapak sudah tahu. Saya yakin Bapak sudah punya informasinya. Bapak sudah juga bikin pernyataan lewat Pak Prasetyo Hadi. Bapak bilang, Bapak minta ke Kapolri untuk mengusut ini secepatnya, seadilnya, dan sebenar-benarnya. Saya juga ingat Bapak sering berseloroh bahwa Bapak dapat informasi dari Intel. Waktu itu sih Bapak bilang, Bapak tahu yang kritis-kritis itu siapa aja, yang sering mengkritik itu siapa saja. Pada saat yang bersamaan saya juga yakin Bapak tahu sebenarnya dalang dari semua ini siapa.
saya yakin tidak susah untuk Bapak mencari tahu. Bukan pelakunya lagi dicari nih. Tapi dalang dan motivasi dalangnya akan kejadian ini, saya rasa Bapak juga tahu. Walaupun masih dugaan sifatnya. Saya di sini bikin video ini, menyampaikan video ini kepada Bapak untuk beberapa alasan. Salah satu alasan pertama adalah untuk jadi contoh bahwa dialog antara rakyat dengan presidennya, walaupun tidak bertemu secara langsung, adalah sesuatu yang wajar. Ini yang terjadi antara saya dengan Bapak adalah sesuatu yang sehat justru. Yang tidak sehat adalah ketika rakyatnya nggak bisa ngomong sama presidennya dengan cara apapun. Itulah yang mungkin dianggap sebagai kepemimpinan yang otoriter. Yang saya yakin Bapak tidak pernah merasa diri Bapak otoriter atau tidak setuju kalau dianggap Bapak otoriter. Saya mau kasih tahu sama publik lewat video ini bahwa dialog seperti ini sangat wajar. Saya perkenalkan diri saya siapa. Saya mencoba untuk membuktikan bahwa saya non-partisan, bahwa saya hanyalah rakyat Indonesia yang senang bikin rakyat Indonesia lain ketawa, dan objeknya adalah bapak-bapak yang terhormat sekalian, dan ibu terkadang. Dan saya juga bikin video ini untuk memberi pesan. Pesan ini yang mungkin belum terlalu masuk ke benak Bapak, atau mungkin belum terlalu Bapak yakini. Pesannya adalah, dalam sejarah Republik Indonesia, tidak ada satu presiden yang lebih ditunggu responnya terkait Andri Yunus selain Bapak. Bukan karena Andri Yunus terjadi di periode Bapak, bukan. Tidak ada satupun presiden dalam sejarah Republik ini yang lebih ditunggu responnya terhadap apa yang terjadi belakangan ini selain Bapak. Dalam beberapa masa kebelakang, dalam beberapa bulan kebelakang, ada sejumlah kejadian yang diindikasi sebagai sebuah pelanggaran HAM. Bapak Prabowo dan kata HAM itu seakan tak terpisahkan. Ini kalau menurut keyakinan saya, sedikit banyak agak salah Bapak juga. Bukan salah Bapak karena waktu itu Bapak pernah menculik aktivis, tapi karena ini tidak pernah diselesaikan. Waktu Pilpres sekitar tahun 2019 dan sebelum ini tahun 2014, dari campnya Bapak, setiap kali ditanya soal Bapak melakukan pelanggaran HAM atau tidak, selalu jawabannya tidak terbuktikan, dan pembuktiannya nggak bisa ada dari sisi Bapak karena Bapak bukan penyelenggara negara. Selalu jawabannya sama, loh, jangan tanya saya dong, jangan suruh saya bikin sidang dong. Presidennya disuruh bikin sidang HAM supaya terbukti saya tidak bersalah. Saya sih merasa tidak bersalah. Itu adalah pernyataan yang sering keluar dari campnya Bapak. Nah sekarang Bapak sudah presiden, tapi itu pun Bapak tidak lakukan. Sehingga Bapak tidak bisa secara hukum membuktikan diri Bapak bersih dari pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di masa lampau. Sebenarnya kalau Bapak yakin Bapak tidak salah, harusnya ini nggak jadi masalah. Cuman mungkin dugaan saya Bapak takut ini akan digoyang secara politik dan segala macamnya, menyulitkan jalannya pemerintahan, apalagi Bapak lagi sibuk dengan MBG dan segala macamnya. Bagaimanapun, sampai dengan sekarang, Bapak bersalah atau tidak atas pelanggaran HAM yang terjadi di masa lampau belum benar-benar bisa terbuktikan. Dan itulah kenapa pelanggaran HAM sama Presiden Prabowo jadi nempel terus. Selama tidak terselesaikan, jadi nempel terus. Bahkan menurut saya, saking nempelnya, Bapak itu paling gak cocok kalau bercanda soal pelanggaran HAM. Saya ingat di sebuah pidato, Bapak bilang, kurang lebih ini saya paraphrasing Pak ya, Bapak bilang, kita ini kan negara demokrasi kan ya? Kita negara demokrasi kan, benar ya? Demokrasi, agak demokrasi ya. Agak ya, lumayan lah demokrasi kita kan. Kalau nggak ada demokrasi, gue nggak jadi presiden loh, saudara. Iya kan? Benar nggak? Jadi jangan ini loh, ada apa tuh? Kelompok-kelompok yang selalu mengeluh. Indonesia beginilah, ya. Prabowo otoriter lah, benar nggak? Tapi kalau ditanya rakyat, jangan-jangan perlu juga sedikit-sedikit otoriter. Jangan-jangan untuk melawan koruptor-koruptor itu. Tapi kita demokratis, jadi kita masih moderat, ya.
Banyak negara lain nggak tahu lah, hari ini ada, besoknya nggak ada. Iya kan? Jangan-jangan efektif yang itu. Jangan-jangan. Waduh, ini ada banyak wartawan ya. Waduh, ada lagi banyak duta besar. Negara barat lagi, waduh gue. I am completely democratic. Completely. Sudah. Nah, orang lain akan menanggapi Bapak serius. Saya tahu Bapak bercanda. Kenapa? Karena saya juga adalah seorang pelawak. Saya tahu Bapak bercanda. Namun, sebagai seorang pelawak, saya bisa katakan, Bapak Prabowo itu tidak pada tempatnya untuk bicara soal HAM. Bapak Prabowo adalah orang yang tidak tepat, lebih tepatnya, untuk bercandain HAM. Pak Prabowo bercanda soal pelanggaran HAM, itu kayak saya bercandain Deddy Corbuzier, kepala dia botak. Tidak pada tempatnya. Karena saya juga botak. Kalau saya bilang, dasar botak, lah kan lu juga botak. Kalau lu punya rambut, boleh deh tuh lu bilang Deddy Corbuzier botak. Lu juga botak. Orang botak nggak punya hak untuk bercandain orang botak. Bapak sebagai orang yang selalu terkaitkan sama pelanggaran HAM itu tidak bisa, tidak punya hak dan tidak pada tempatnya untuk ngebercandain HAM. Percaya sama saya, Pak. Pelawak paling kompeten untuk ngomongin ini secara objektif, tanya Gemini, tanya GPT, tanya staf Bapak. Soal bercanda harusnya memang saya. Nah, tapi kembali lagi. Tidak ada satupun Presiden Republik Indonesia dalam sejarahnya yang sangat terkait dengan isu pelanggaran HAM. Itulah kenapa respon Bapak terhadap apa yang terjadi terhadap Andri Yunus ini sangat-sangat ditunggu. Tentu Bapak akan mendukung, tentu Bapak akan memastikan Kapolri untuk mengusut ini, tentu. Tapi kan kita kan bukan cuman pengen tahu siapa yang melakukan. Kita pengen tahu dalangnya dan motivasinya apa. Karena kalau cuma nangkap apa yang siapa yang melakukan, udah pernah terjadi, Pak. Pak Novel Baswedan. Masalahnya Novel Baswedan tidak terjadi pada periode Bapak. Andri Yunus, your watch. It happened on your watch. DJ Doni dikirim molotov rumahnya dan dikirim bangke, your watch. Laras Faizati yang ditangkap di sidang dinyatakan bersalah karena nge-tweet nggak serius, udah mah orang yang nggak punya influence, tweetnya juga nggak serius soal ajakan rusuhin aja nih, bakar aja nih kantor polisi di samping kantor saya. Dia ditangkap, padahal kantor polisinya kebakar pun tidak. Kalau misalnya kantor polisi kebakar, tweet ini jadi valid. Dia ngajak membakar, kantor polisi kebakar. Ini nggak kebakar. Kalaupun terbakar, harus dibuktikan apakah yang membakar ngebaca tweetnya dia. Tapi Laras Faizati dinyatakan bersalah. Your watch. Del Pedro, Harik, Syahdan, Muzaffar. Your watch. Semua terjadi dalam kepemimpinan Bapak. It happened on your watch. Seorang presiden yang akan selalu lekat dengan isu pelanggaran HAM. Itulah kenapa, walaupun mungkin Bapak sudah tahu, saya hanya ingin mengingatkan lagi. Tidak ada Presiden Republik Indonesia yang lebih ditunggu responnya, lebih ditunggu tanggapannya terkait pelanggaran HAM yang sekarang sedang terjadi selain Bapak. Karena tidak ada Presiden Republik Indonesia yang namanya akan selalu terkait dengan pelanggaran HAM. Saya hanya berusaha untuk objektif. Saya tahu, Bapak tahu, pernyataan saya ada faktanya. Video ini bukan didesain untuk memastikan orang yang menyiram itu tertangkap. Video ini untuk mengingatkan Bapak bahwa rakyat Indonesia, baik yang memilih Bapak ataupun yang nggak memilih Bapak, semua menanti respon Bapak. Karena walaupun saya dan banyak orang nggak memilih Bapak, Bapak tetap presiden kami. Saya tetap ingin Bapak bekerja yang terbaik sebagai Presiden Republik Indonesia. Makanya belakangan ini pendukung Bapak pun bingung. Karena mereka ngelihat saya dalam beberapa kesempatan memuji dan menyatakan bahwa bisa saja Bapak benar. Mereka pikir saya mencela-mencela. Enggak, saya objektif.
Yang salah saya bilang salah, yang benar saya bilang benar. Sekarang, rakyat Indonesia menunggu Bapak untuk memastikan keluar dalang dan motivasi dalang atas serangan Andri Yunus. Karena rakyat Indonesia sudah baik sama Bapak. Rakyat Indonesia sudah memberikan apa yang Bapak inginkan berkali-kali, bertahun-tahun, bahkan berdekade-dekade. Yaitu kemenangan pada kampanye Pilpres. Makanya kan ada pepatah tuh, air susu dibalas air tuba. Udah dibaikin, malah begitu. Inilah yang kemudian dirasakan sama banyak rakyat Indonesia. Bapak sudah dapat apa yang Bapak ingin dari rakyat Indonesia. Bapak sudah menjadi Presiden Republik Indonesia. Air susunya udah dapat. Tapi kenapa dibalas dengan air keras? Kami percaya, saya percaya, Bapak juga nggak mau dikritik, dikasih masukan soal pelanggaran HAM. Well, there's only one way to deal with it. Is to settle it for once and for all. Semoga Bapak mendengarkan atau menyaksikan video ini, semoga ini sampai kepada Bapak. Kami menunggu, Pak. Menunggu respon Bapak bukan hanya untuk memastikan di bawah kepemimpinan Bapak pelakunya ditangkap, tapi di bawah kepemimpinan Bapak tidak ada lagi ancaman terhadap kebebasan berpendapat, terhadap mencari kebenaran, terhadap mencari fakta, terhadap usaha untuk memastikan pelanggaran HAM tidak terus-terusan terjadi di Indonesia. Semua berharap kepada Bapak untuk memastikan kebebasan berpendapat bisa tetap berjalan. Karena bagaimanapun, aksi kamisan 900 kali lebih itu juga terjadi on your watch. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, Pak. Thank you. Bye-bye. Dan untuk para pembisiknya, tolong sampaikan videonya ya.